Soalnya rada kurang berani gitu kalau misalnya apa itu lagi pengen ngomong di depan banyak orang itu memang rada malu sama takut gitu. Terus semangat, terus rajin belajar. Soalnya masih lama kan buat dewasa, jadi masih ada waktu buat belajar. Podcast ini mereka bisa menyampaikan dan bisa bercerita apa saja. Kita tidak batasi. Monggo silakan anak-anak SMP, SD, SMA, bahkan anak-anak kuliah. Loh he, anak Cak Ji. Get no wis. Erek ketemu meneh ngene jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita mau jagongan dengan anak SMP yang kebetulan mereka ini adalah anak yang cukup familiar di bidang medsos. Karena apa? Karena mereka selalu mengikuti perkembangan media sosial saya, baik itu di Instagram maupun YouTube. Tentunya mereka ini sampai DM ke saya dan bertanya kepada saya, apakah bisa saya juga ikut mau jagongan di podcastnya Pak Armuji atau Cak Ji. Saya bilang bisa lah, anak SMP bahkan anak SD itu pernah, anak SD kelas 5, SD yang ada di Kembang Kuning, dan tentunya untuk anak-anak yang lainnya, anak SMA juga pernah ada. Bisa. Jadi kalau ngikuti podcast saya, ngikuti media sosial saya, dan selalu mereka like, komen, tentunya mereka akan bisa kita undang atau datang ke tempat podcast saya dengan senang hati saya. Karena podcast ini tentunya untuk mengedukasi dari anak-anak, khususnya anak-anak Surabaya, mulai dari pelajar, mahasiswa, pengusaha, politikus, atau yang lainnya, tidak terbatas. Dan mereka bisa menyampaikan segala sesuatunya, unek-uneknya. Mungkin kalau mereka di televisi atau mungkin di radio, waktunya terbatas. Tapi kalau kita di podcast ini bebas dan bisa menyampaikan apa saja, dan kita bisa sharing apa yang harus kita lakukan dan mereka harus pertanyakan kepada saya. Kita perkenalkan sekarang ini, dan mereka ini adalah, tolong diperkenalkan. Halo, nama saya Kentaro Budianto, saya umur 13 dan saya sekolah di SMP Negeri 1 Surabaya. Gimana, sehat Kenta? Alhamdulillah sehat. Tentunya mungkin baru pertama kali ya podcast ya. Iya. Tapi Kenta ngikuti media sosial saya udah lama ya? Ya, sudah 2 tahunan lah, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? Iya. Ya, tepuk tangan untuk Kenta. Inilah anak-anak zilenial, generasi Z, karena umur mereka masih di bawah 23 tahun. Makanya saya menyebut adalah anak-anak zilenial. Dan mereka tentunya juga tidak buta tentang medsos. Mereka selalu mengikuti perkembangan media sosial. Seperti Kenta yang anak murid SMP 1 kelas 8. Anak-anak murid SMP 1, terima kasih. Kita mendapat kehormatan tamu dari kawan-kawan kalian, Kenta, panggilannya Kenta. Dan sekarang Kenta kenapa kok bisa ngikuti atau ngefan kepada saya? Ya, pertama karena sudah ngikuti medsos sejak 2 tahun yang lalu. Iya. Terus pas pertama kali ketemu kan waktu upacara di Balai Kota, yaitu waktu foto, dilihat orangnya friendly, terus sangat seru sekali. Jadi ya udah diikuti aja di medsosnya juga, terus ya di like postingannya, terus nonton YouTube-nya, semua juga ya sering juga nonton YouTube-nya juga. YouTube yang ditonton waktu itu pas pada saat apa saya? Ya baru-baru ini aja pas ada podcastnya itu sama apa tuh artis-artis juga kayak Andi Sugar, siapa lagi? Bayu Sekak. Ya Bayu Sekak juga ya. Terus ada lagi kemarin terakhir itu yang belum tayang, ada Burudi.
Oh iya dah. Baru disamplok. Oh. Jadi kita mengedukasi memang kebanyakan ini tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan anak-anak muda yang di bidang kreativitas, mereka juga mempunyai suatu medsos atau influencer. Mereka juga kita ajak main ke sini. Kita sekarang sekolahnya di SMP 1 kelas 8 ya? Iya, Sebelum sekolah di SMP 1 dulu SD-nya di mana? di SD Bunga Bangsa Surabaya. SD Bunga Bangsa itu di mana ya? Di Keputih. Di Keputih ya? Iya. Oh, di Keputih. Terus setelah lulus SD, maka ikut yang namanya sekolah atau mendaftar di SMP 1. Kalau di Bunga Bangsa itu swasta itu ya? Iya, benar sekali. Swasta terus langsung ke SMP? Negeri 1. Bedanya apa sih? Dari tugasnya tuh beda. Di swasta itu pertama Inggrisnya tuh jauh lebih susah. Tapi kok di negeri itu tidak sesusah yang di swasta. Cuma ada beberapa pelajaran yang di negeri itu jauh lebih susah. Contohnya kayak bahasa Jawa, matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Yang kayak di negeri itu biasanya belum ada beberapa kayak belum ada kisi-kisi sejak yang masih di swasta gitu. Kalau di swasta tentunya full day. Iya, dari jam 8, jam 7, jam 8-an sampai jam 3. Kadang juga masih ada ekstrakurikulernya. Harinya Senin sampai Jumat. Oh, Sabtu libur berarti? Iya. Kalau di negeri? Negeri sih masih Senin sampai Jumat juga. Pada saat masuk SMP negeri berarti sudah mulai daring online? Iya, udah daring online. Sudah daring online ya? Iya. Berarti belum pernah mengalami masuk sekolah full? Udah pernah. Jadi waktu pencobaan sama PTM ini sudah pernah nyoba beberapa kali, mungkin dari 5 kali masuk sekolah, cuma emang nggak full day gitu. Oh, nggak full day? Iya, mungkin dari jam 7 sampai jam 10. Dan itu dibatasi? Iya, dibatasi. Cuma mungkin beberapa orang kayak 15 orang sampai 20 orang per kelasnya. Dan Berarti itu dibagi-bagi per sesinya, kayak hari Senin siapa, hari Selasa siapa, Rabu siapa gitu. Berarti full day-nya sekarang ini di SMP 1 belum diberlakukan? Belum. Harusnya kan full day? Iya. Harusnya full day. Dulu pernah di SD itu kan belajar tatap muka langsung. Mungkin sebelum kelas 6 ya, kelas 5, 4, 3 ini kan langsung tatap muka. Dan setelah itu ada pandemi mulai tahun 2020. Itu Kenta kalau nggak salah sudah kelas 6 ya? Iya, udah kelas 6 lagi semester kedua. Kelas 6 semester kedua. Setelah itu daring. Iya. Nah, bedanya daring, sekolah daring dengan sekolah TTM tatap muka langsung itu apa? Kalau di daring itu lebih ada kelebihan dan kekurangannya juga sih di daring dan offline itu. Kalau di daring itu kelebihannya itu bisa misalnya lagi liburan, bisa sambil meet juga, atau lagi bisa kelas juga di tempat manapun juga. Cuma kekurangannya itu biasanya kalau wifi-nya mati, ada trouble, listrik mati, itu biasanya juga susah. Dan tempatnya itu harus terkoneksi sama wifi-nya, kalau enggak ya gitu nggak bisa masuk. Banyak teman yang mengalami misalkan kendala wifi? Banyak banget sih. Banyak banget ya? Iya. Berarti itu menjadi suatu masalah? Iya. Tentunya dengan masalah seperti itu, maka anak-anak kalau kita tanya memang suka sekolah tatap muka langsung, mereka bisa berinteraksi, ada istirahatnya, mereka bisa bercanda pada saat istirahat, dan mungkin bisa tukar pikiran pada saat mereka belajar kelompok pembagiannya di kelas. Kalau daring kan susah ya, berarti nggak bisa ya dilakukan? Iya, beberapa pelajaran yang memang benar-benar susah sama butuh kelompok itu memang susah sekali kalau daring. Jadi kalau misalnya lagi berkelompok itu bagusnya offline sih. Berarti anak-anak sekarang itu masih suka offline ya, meskipun mereka menggunakan internet atau menggunakan media sosial yang lainnya, tapi masih suka untuk tatap muka. Iya, kalau tatap muka kan pasti temennya banyak gitu. Temennya banyak, dan kalau ada segala sesuatunya bisa langsung tanya ke gurunya. Iya. Dan dengan seperti itu, maka yang sekarang ini di SMP 1 TTM-nya baru 50%. Iya, 50%. Waktu SD
pelajaran apa yang paling disukai? Paling suka IPS sih sama bahasa Indonesia. Hafalan berarti ya? Iya. Kalau pelajaran-pelajaran menghitung eksak kayak matematika, kayak fisika, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang pakai rumus-rumus, nggak seberapa suka? Suka, cuma ndak lebih suka dari IPS sama bahasa Indonesia sih. Oh. Berarti bahasa Inggris? Bahasa Inggris lumayan ya, kayak matematika gitu. Gak diminati kayak IPS sama yang lain-lainnya. Tetap suka, cuma lebih suka kayak IPS gitu. Coba sih bahasa Inggris ngomong sembarang apa? Coba sampaikan ke teman-temanmu. Coba ngarang apa? Ngomong apa aja lah. Hello my friend, my name is Kentaro Budianto. Terus sampaikan. Saya sekarang ini podcast di tempat. Ngomong aja. Hello, now I am at Pak Armuji's house, ya? Yeah? Yes. Podcast? Iya, Pak Armuji podcast house ya. Tepuk tangan untuk Kenta. Arek-arek saiki ku pinter bahasa Inggris sih. Awake dhewe dhisik paling gak seneng kok bahasa Inggris, tak tinggal metu kok sekolah iki. Bahasa Inggris, matematika, paling enggak ya tak tinggal nyang warung ora aku mangan pecel. Paling gak seneng, paling gak iso. Makanya kalau ada anak-anak SMP, anak SD sudah bahasa Inggrisnya cas-cus itu sudah sangat luar biasa di Indonesia ini, dan itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan mereka untuk di sekolah pun diajari seperti itu. Anak-anak saya juga seperti itu. Makanya kalau udah kita ke luar negeri, anak saya yang saya suruh maju ngomong opo iku tak orang ngono. Oh gitu. Inilah yang tentunya patut kita acungi jempol. Anak-anak SMP, anak-anak SD sudah bahasa Inggris itu bukan suatu momok pelajaran, tapi menjadi suatu kayak mata pelajaran yang wajib dan bisa mereka lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan kawan-kawannya, dengan gurunya, atau mungkin dengan yang lainnya. Kita sekarang ini di SMP 1 kelas 8 berarti kelas 2 ya? Iya. Kelas 2 ini dilakukan masih dalam situasi pandemi. Tentunya di musim pandemi ini dulu ceritanya Kenta katanya juga pernah kena alumni. Iya, pernah kena. Alumni COVID ya? Iya. Coba ceritakan gimana tuh ceritanya. Jadi waktu pertama itu kan papa lagi kerja. Nah, pas pulang itu nggak tahu kenapa badannya nggak enak kan. Habis itu waktu sholat itu kan biasanya salim kan habis sholat. Nah itu yang mulai kayak kena semua anak-anaknya. Habis itu ketika 2 hari selanjutnya itu baru ketahuan kalau kena corona. Swab? Iya, swab gitu satu keluarga. Karena papa itu dilarikan ke rumah sakit dulu soalnya lebih parah katanya. Terus jadi ya yang anak-anaknya masih di rumah dijagain sama mama. Cuma karena mama jagain sendirian, yang mama itu kan nggak kena corona, jadi ketularan gitu. Akhirnya satu keluarga dibawa ke rumah sakit semua. Setelah rasanya gimana waktu hari pertama sampai dinyatakan positif corona, rasa badannya gimana? Kayak pusing, panas, terus kedinginan, pilek, batuk semua gitu. Makan enak nggak? Makan enggak sih, kayak ya sakit pada umumnya, makannya enggak enak semuanya, juga enggak enak banget semuanya. Terus bau merasakan bau itu bau nggak? Hari pertama itu masih nyium, cuma hari kedua, ketiga sampai seterusnya itu enggak kecium baunya. Udah nggak kecium? Iya. Terus untuk rasa juga sama kayak bau. Jadi hari pertama masih ada dikit, hari-hari selanjutnya sudah enggak kerasa lagi. Setelah dinyatakan PCR-nya positif, jadi keluarga langsung ke rumah sakit semua, ngikuti papa. Iya. Jadi rumah sakit jadi satu keluarga rumah ya. Iya. Ya, setelah di rumah sakit tentunya perawatan cukup insentif ya, cukup dirawat. Itu di rumah sakit mana dulu ya? Rumah sakit Husada Utama. Husada Utama. Berapa hari di sana? 2 minggu. Lama ya? Iya. 2 minggu semuanya? Iya. Jadi 2 minggu itu satu keluarga dinyatakan negatif? Enggak, masih belum. Habis itu karena udah enggak terlalu parah sehingga pulang dulu, karena ternyata nenek juga kena corona juga. Jadi sekalian nemeni di rumah. Akhirnya isoman sama nenek juga selama mungkin 2 minggu juga di rumah. Akhirnya pas swab lagi udah negatif.
Oh gitu. Jadi mungkin pada saat disuruh pulang, City-nya sudah tinggi. Iya, enggak, waktu iya udah tinggi ya. Sudah tinggi ya. Iya. Waktu masuk City-nya berapa waktu itu? Berapa ya? 16. 16 ya? 16 atau berapa ya? 16 atau 20-an gitu. Kurang lebih segitu ya, 16 Iya. sampai 20. Terus pulang sudah berapa City-nya? Pulang itu udah 3. 25. Oh, udah tinggi. Berarti sudah ada perkembangan pemulihan ya. Iya. Setelah pulang ke rumah semuanya, papanya juga udah pulang semua waktu itu? Iya, pulang berlima itu pulang semua Oh, ke sudah rumah. pulang semua. Setelah dinyatakan benar-benar negatif, itu di rumah berapa hari? Sebulan juga, soalnya kan lagi PPKM juga, jadi ya semuanya online semua. Oh, dinyatakan enggak waktu periksa kembali. Oh, periksa kembali itu ya Dinyatakan 2 minggu. negatif. Ya dinyatakan negatif itu kayak 2 mingguan di rumah gitu. 2 minggu di rumah baru lama juga ya. Iya. Jadi makan segala macam nggak enak semua ya Mas Yan ya. Lebih enak sedikit daripada yang di rumah sakit, soalnya kan udah CT-nya lebih naik, jadi lebih sembuh juga gitu. Dan makanan di rumah sakit lain dengan di rumah. Iya. Kalau di rumah kan bisa makan selera sendiri. Iya, bisa makan makanan panas. Bisa masak sendiri. Iya, bisa. Keluarganya, mamanya, papanya. Kalau di rumah sakit kan harus makan rumah sakit itu ya. Iya, Makanan yang paling disukai apa? Paling disukai apa ya? Oke. Rendang, rawon, nasi padang. Oh, berarti nasi gitu. padang berarti. Apa? Nasi padang berarti rendang. Iya, nasi padang ya. Suka pedes. Ya lumayan gitu. Terus biasanya kalau masakan-masakan yang di luar apa? Masakan di luar, sushi mungkin. Sushi. Ya, sushi, Masakan nasi Jepang berarti. goreng. Iya. Sushi, nasi goreng. Kenta suka olahraga? Suka. Olahraga apa biasa? Sepak bola, badminton, renang juga. Sepak bola apa? Futsal apa sepak bola lapangan besar? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Dulu pernah ikut SSB? Enggak, ekstrakurikuler aja pas masih SD. futsal. Ekstrakurikuler, futsal. Iya. Futsalnya di mana? Di dekat sekolahan apa? Di dekat sekolah itu jadi kayak ada yang buka sewa lapangan gitu. Jadi setiap hari Selasa itu ikut ekstrakurikuler sama kayak urunan gitu buat Buat sewa lapangan. Iya. Berarti kalau suka futsal, hobi sepak bola, tentunya ada klub yang disukai. Iya, Klub jelas. siapa itu? Real Madrid sih. Real Madrid. Iya. Real Madrid yang ada di Spanyol. Iya. Real Madrid berarti stadionnya namanya apa? Santiago Bernabeu. Tepuk tangan untuk mereka. Apa lagi jenenge ya ta? Arek-arek kalau benar-benar mereka hobi sepak bola, hobi tok, bukan pemain, hobi tok, dan mereka sering nonton di televisi apabila kesebelasan dari luar negeri main Liga Spanyol atau Liga Inggris atau kejuaraan-kejuaraan yang lainnya mereka masih hafal ya. Pemain yang menjadi idolanya siapa? Cristiano Ronaldo sih. Cristiano Ronaldo yang dulu di Real Madrid. Nomor berapa sih? 7. Nomor 7 ya? Iya. Selain Ronaldo siapa? Ada Vinicius sama Toni Kroos. Yang di Real Madrid juga? Iya. Nomor punggungnya berapa? 20 sama 8. Kalau Real Madrid main di televisi, Kenta mesti nonton. Pasti. Tadi malam juga udah nonton sih. Tadi malam mana musuh menang? Menang. Real Madrid lawan Granada. Granada. Iya. Liga Spanyol ya? Iya. Oh, berapa tadi malam? 4-1. 4-1. Wah, Persibaya aja cuma menang 1-0. Persibaya kemarin sama mana ini Madura United. Iya ta? Menang cuma 1-0. Kalau Persibaya suka enggak? Suka sih, udah beberapa match ditonton, cuma nggak full. Kayak waktu Arema itu juga ditonton. Nonton Arema kemarin ya? Iya, tapi cuma nggak terlalu lama, soalnya mau tidur kan. Waktu itu hari Minggu, jadi besoknya sekolah. Mainnya malam. Iya. Mainnya jam 9. Iya. Saya nonton itu di Stadion Manan Solo waktu itu. Oh iya, dia juga di Instagramnya. Dilihat di Instagramnya ya? Iya. Kalau nonton di lapangan suka nggak? Suka sih, cuma belum pernah. Waktu dulu sebelum ada corona itu sebenarnya udah ada rencana mau nonton sama mama diajak. Cuma karena ada corona jadi nggak bisa. Oh, nanti kalau Persibaya tanggal berapa ya? Minggu depan itu hari Minggu ya, main sama Persibaya itu main sama ini loh. Aduh. Ntar, aku punya kok anunya. Persibaya. Nah, ini loh. Persibaya main sama Kediri. Nah, sama Persik Kediri. Mau nonton nggak? Boleh, mau. Ya nanti aja ya. Oke. Ya nanti ya. Nanti Cak nonton untuk nyupport
teman-teman Persibaya yang ada di Manahan Solo. Dan pemain Persibaya yang menjadi idolanya siapa? Belum ada sih, soalnya udah jarang banget nonton Persebaya gitu. Tapi belakangan ini udah lumayan sering, cuma nggak hafal nama-nama. Nggak hafal namanya ya? Iya. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah nonton di lapangan, kita tahu pemainnya dan biar tahu Stadion Manahan Solo itu luar biasa bagus dan hampir sama kayak stadionnya MU, lingkaran gitu. Wah, bagus pokoknya udah. Cuma kecil, artinya nggak sebesar kita punya di Gelora Bung Tomo. Kenta, setelah dari pandemi selesai, tentunya Kenta sudah vaksin? Sudah 2 kali juga. Vaksin apa waktu itu? Apa Sinovac sepertinya? Sinovac ya? Iya. Sinovac, 2 kali juga Sinovac? 2 kali. Di sekolah apa di rumah? Atau di Satunya puskesmas? itu di kantor polisi di mana gitu. Oh. Di Tanjung Perak, satunya di, Oh, di puskesmas. Puskesmas mana? Dekat rumah sana? Bukan, enggak, di barat situ jauh. Oh, kok jauh? Iya, soalnya di rumah enggak ada gitu. Oh, di sekolah juga belum ada waktu itu? Sekolah udah ada, cuma pas sekolah ada itu kan pas masih kena corona toh, jadi belum bisa. Oh, karena kamu habis kena corona jadi tenggang Iya, ada waktunya 3 3 bulan bulan. dulu, iya. Iya, 3 bulan dulu karena kan kekebalan tubuhnya masih tinggi. Iya. Masih tinggi dan memang anjurannya kalau orang yang habis kena alumni COVID 3 bulan berikutnya baru mereka bisa divaksin. Dan semua keluarga sudah vaksin semua ya? Sudah. Kalau di sekolahan apa juga protokol kesehatan dilakukan kayak Oh, sangat itu. Kayak waktu masuk itu mesti scanning suhu badan, cuci tangan, terus di kayak apa ya, kayak check in dulu gitu di kertas, ditulis suhunya berapa sama tanda tangan gitu. Terus nanti baru mau masuk kelas lagi suruh cuci tangan lagi, baru di kelas itu udah jarak mungkin 1 sampai 2 meter per mejanya. Jadi aman. 1-2 meter ya? Iya. Oh, jadi benar-benar aman. Iya, Tapi aman. nggak ada swab antigen lagi atau gimana? Atau per minggu ada seperti itu? Nggak terlalu sering sih. Waktu itu sempat sebelum PPM itu sempat sekali di swab juga di dekatnya sekolah. Antigen? Iya. Oh, semuanya ya? Berarti yang mau Iya, swab satu itu? sekolah di swab semua. Oh, berarti aman. Iya. Ya, mudah-mudahan corona ini juga tetap terjun ke bawah dan nanti rencana pemerintah pusat itu mulai tanggal 24 sampai setelah tahun baru tanggal berapa? Tanggal 4 atau tanggal berapa ya? Itu mau diperlakukan PPKM level 3 seluruh Indonesia. Ini kita patut harus mentaati. Karena apa? Karena pengalaman dari liburan yang telah ada, maka orang hiruk pikuknya balik atau mereka di perjalanan atau mau ke tempat apa itu wisata, ini yang membahayakan karena pengalaman-pengalaman yang dimana pandemi kedua kemarin itu terjadi di mana saat Lebaran mereka pada pulang kampung. Inilah yang tentunya bukannya kita itu tidak mau mentaati atau mau memperlakukan ini seperti hal-hal yang gawat atau seperti apa, enggak, tapi ini adalah langkah antisipasi kita semua. Kalau ini lewat tanggal 4 Januari tidak ada suatu kenaikan, maka syukur alhamdulillah, kita syukuri bahwa yang namanya menjaga protokol kesehatan COVID ini bisa kita netralisir, bisa kita redam. Ini harapan kita semua, harapan bangsa Indonesia, harapan pemerintah pusat dan harapan pemerintah Kota Surabaya. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, kita break dulu. Akhirnya lanjut mana jagongan. Sebentar lagi kita ada hari guru. Guru adalah seseorang atau orang yang telah membimbing kita dan telah memberikan suatu pelajaran di sekolah untuk kita bisa mengetahui segala pelajaran yang diajarkan dan tindak laku kita baik keseharian di rumah maupun di luar. Oleh karena itu, kita bisa
nyanyi lagu Himne Guru? Bisa. Oke, kita nyanyi, nanti ada yang ngiring itu. Pujilah wahai engkau ibu bapak guru, Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. semua baktimu Akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Kenta, untuk guru-guru SD ini masih ingat? Masih. Kira-kira guru apa yang paling terkesan selama sekolah di SD? Guru kelas berapa? Yes, kelas 3 sampai 6 ada guru matematika. Kenapa? Oh, sampai Oh, guru itu mulai kelas 3 sampai kelas 6 tetap Ngajar matematikanya. ngajar matematikanya. Iya. Kenapa kok sampai terkesan sama guru matematika itu? Ya, yang kayak selalu apa itu misalnya kayak mendukung kayak matematika itu yang ngajar dia terus baik gitu. Terus yang ngedukung juga Mas SMP Negeri 1 itu juga gurunya katanya bagus dan sebagainya. Siapa nama gurunya? Namanya Mr. Eric. Oh, laki ya? Laki. Bukan Pak Erik wali kota? Bukan. namanya Erik ini rada-rada akeh sing kenal lho. Jadi ini Erik guru ya ini ya? Iya. Master Erik Ya Mr. Eric dari luar negeri atau memang dari Indonesia. dari Indonesia? Iya. Dia telaten dalam memberikan suatu bimbingan pelajaran. Iya. Telatennya gimana dia? Kayak ya kalau misalnya ada salah ya dimarahi, diingetin gitu. Terus juga di ngajarinya juga sabar. Terus waktu kamu disarankan, apa kamu minta pertimbangan, apa disarankan sekolah di SMP 1 ini? Katanya sih kan waktu itu tanya atau waktu kelas 6 Iya. kita mau sekolah di mana? Di negeri kayaknya Mister sama Mama sih disaranin ke SMP Negeri 1. Terus Pak gurunya bilang, "Oh iya bagus itu sekolahnya." Akhirnya ya udah saya ikuti saja terus itu akhirnya masuk sih. Oh, temanmu yang ada di SMP 1 juga ada? Enggak ada. Nggak ada yang? Iya. Yang sekolah negeri juga nggak ada? Yang lain-lain sekolah negeri? Yang sekolah negeri dari SD ke Dari negeri SD kamu? ada. SMP berapa dia? Ada yang 12, ada yang 19. Oh, dari rumahnya daerah-daerah sana ya? Iya. Rumah-rumahnya daerah selatan sana ya? Iya. Ya. Setelah di SMP 1, kira-kira pelajaran secara daring yang sulit kamu bisa terjemahkan atau yang sulit mengalami suatu kesulitan, pelajaran apa? Matematika, iya. Matematika paling sulit. Iya. Sulitnya gimana? Kayak ya kalau misalnya matematika biasanya kalau misalnya offline tuh bisa nanya-nanya sih. Terus? Kalau online tuh rada malu gitu soalnya dilihatin teman-teman juga. Lo nggak terbalik. Kalau online itu kan kita nggak langsung berhadapan, sama teman-teman. Iya. Tapi kalau offline, ya toh, kalau mau tanya kan malu karena di samping kiri, depan, belakang kita kan ada teman-temannya. Enggak kayak beda aja rasanya. beda? Aku malah lebih pede kalau misalnya offline gitu nanya daripada. Oh, lebih pede offline ya? Iya, cuma karena udah lama nggak masuk sekolah akhirnya juga ya malu dua-duanya kayak lebih deg-degan gitu. Ikut ya, mau menanya itu rasanya sulit untuk mengatakan. Iya, benar sekali. Matematika ya emang sulit. Kesulitannya apa? Rumus-rumusnya sulitan? Iya, rumus-rumusnya susah. Soalnya kadang-kadang ketika lagi ngajar, ya itu tadi pas di awal dibilangi wifi-nya itu kan kadang trouble loh. Iya. Jadi susah gitu gambarnya kadang-kadang buram, kalau enggak suaranya enggak keluar. Akhirnya pas di reload pelajarannya yang tadi dilihat itu udah lewat. Oh, jadi mau suruh nge-repeat kembali sungkan ya, gak enak ya? Iya, apalagi temannya kan banyak tuh, Temannya banyak. 40 lebih. Nanti kalau misalnya kayak kasihan kan misalnya udah di mana gitu masih minta ulang lagi kan ya gimana gitu. Dikira cuma ngelayani satu orang saja. Iya, bener banget.
Padahal kalau semua 40 tanya satu persatu, wah itu satu hari nggak kelar lah. Iya, betul. Ya, cita-citanya mau jadi apa sih kata? Jadi wirausaha sih. Pengusaha. Iya, benar. Pengusaha apa kira-kira? Ya, pengusaha apa aja lah. Soalnya kan kalau jadi pengusaha itu bisa memperkerjakan banyak orang. Terus bisa punya pabrik sendiri. Iya. Terus ya banyak kenalannya dan sebagainya gitu. Nggak suka jadi politikus? Suka sih, cuma kayak mungkin lebih suka ke arah wirausaha sih. Cuma kalau misalnya jadi politikus emang susah tapi kalau jadi politikus kayak saya mau jadi anggota DPRD, kayak jadi wali kota, wakil wali kota, atau jadi gubernuran yang sifatnya government di pemerintahan. Enggak susah. Modal kita itu adalah suatu kepercayaan kepada masyarakat. Karena sistem ingin jadi anggota DPR itu kan langsung dipilih sama rakyatnya. Dan mereka juga harus ikut partai. Kalau nggak ikut partai, mereka tidak akan bisa jadi anggota DPRD. Begitu juga pada saat keinginannya mau jadi wali kota, jadi wakil wali kota, jadi gubernur atau jadi wakil gubernur. Dan mereka juga harus mempunyai satu kepercayaan. Rakyat itu harus diyakinkan untuk bisa percaya kepada diri kita. Dan itu pun juga melalui satu mekanisme waktu mendaftar, kalau mau mereka juga harus ada partai pengusungnya. Partai yang mengusung inilah yang tentunya nantinya sebagai kendaraan mereka untuk bisa mendaftar ke KPU. Jadi teman-teman kamu kalau ingin jadi government, wali kota atau DPRD, maka mereka juga harus pintar berorganisasi. Kamu ikut di OSIS gak? OSIS enggak sih, soalnya rada kurang berani gitu kalau misalnya lagi pengen ngomong di depan banyak orang, itu memang rada malu sama takut gitu. Sekarang ini sudah terbukti. Kamu bisa ngomong, ini ditonton mungkin ribuan orang di YouTube, ya nantinya akan ditonton di ribuan orang di YouTube. Artinya kita membuat suatu podcast ini untuk mempelajari, untuk anak menjadi suatu berani ngomong, mengungkapkan segala sesuatunya seperti apa yang saya katakan di depan tadi, dan nanti lambat laun kalian akan juga bisa berhadapan. Sekarang ini mungkin di studio saya kamu berhadapan dengan saya, mungkin sama kru-kru ini 5-7 orang, tapi nanti lain waktu kamu pada saat ikut suatu organisasi di sekolah, ikut OSIS, ikut PMI, atau ikut pramuka, maka terbiasa untuk ngomong di depan orang ini, di depan teman-temanmu, itu akan menjadi biasa. Jadi itu lakukan. Jadi mumpung masih SMP, ikutlah di organisasi yang menjadi binaan sekolah. OSIS, pramuka, PMI, terus apa lagi ya biasanya? Pramuka sudah, ekstrakurikuler lainnya ini harus kamu ikut supaya dalam pembelajaran untuk berorganisasi itu nantinya akan terbiasa. Seperti kayak saya ini ya, saya ini dulu ya awalnya susah ngomong di depan orang itu, tapi lama-kelamaan kita berani dari 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai banyak orang, akhirnya udah terbiasa. Ini yang tentunya untuk bisa teman-teman kamu SMP, kalau mau podcast di tempat saya silakan. Karena tempat saya podcast ini tidak jauh dari tempat kamu sekolah. Kalau tempat kamu sekolah di jalan apa itu? Jalan Pacar. Jalan Pacar itu di depan rumah saya, rumah dinas saya. Ini Jalan Wali Kota Mustajab nomor 78. Setelah jadi pengusaha tentunya mungkin kan ya pengusaha itu kan harus ada modal ya. Iya. Ya modal kepercayaan, modal modal kepercayaan, modal untuk biaya dan segala macamnya. Rencana kamu, usaha yang rencana kamu rintis apa kira-kira? Untuk sekarang masih kurang tahu sih, makanya ini masih belajar sambil googling kira-kira apa usaha yang bisa menjanjikan gitu, bisa buat banyak orang sekalian diajak untuk kerja bareng-bareng, bisa memperkerjakan banyak orang juga.
nggak ingin jadi YouTuber? Enggak sih. Loh. Sekarang ini anak-anak itu kalau ditanya, oh jadi apa? Dokter? Enggak. Mau jadi apa? Polisi? Enggak. Mau jadi apa? Tentara? Enggak. Apa? Jadi YouTuber loh. YouTuber itu juga sekarang itu luar biasa. Karena penghasilan mereka itu, waduh, itu wah benar-benar kayak Raffi Ahmad, kayak Deddy Corbuzier, terus Atta Halilintar. Wah itu YouTuber topnya Indonesia. Dan ini sekarang lagi digandrungi sama anak-anak muda ya, sama anak-anak kecil-kecil sudah mulai merintis untuk jadi YouTuber. Tapi kan beda orang, beda lain cita-citanya. Maka nanti setelah lulus SMP, kamu ingin melanjutkan ke SMA atau SMK? SMA sih, soalnya kalau SMK itu katanya lebih banyak apa tuh aktivitas lebih banyak. Soalnya saya juga rada kurang suka kalau misalnya kayak SMK katanya ya lebih banyak aktivitasnya gitu aja. Jadi kalau SMA rencana punya apa sih, punya keinginan di SMA berapa? SMA katanya mama ya yang bagus itu SMA 5, cuma belum tahu juga nanti kira-kira ke depannya mau kemana. Kalau SMA 5 juga di depan sini. Jadi di komplek itu ada SMA 5, SMA 2, SMA 1, SMA 9. Memang ini topnya sekolahan di Surabaya tingkat SMA. Tentunya sebagai anak muda, kamu yang juga kan sering googling, medsos juga tidak pernah kelewatan. Medsos yang kamu sukai apa? Instagram, YouTube, WA gitu. Instagram, YouTube ya. Instagram konten-konten apa yang kamu sukai biasanya kalau di Instagram? Yang traveling, terus apa ya, bola juga kadang-kadang juga ada di Instagram. Ada bola. Terus film juga ada, kadang-kadang rekomendasi film di Instagram juga banyak. Terus tempat-tempat restoran itu juga banyak di Instagram. Makanan banyak. Iya. Review makanan gitu ya. Kalau di YouTube itu kadang-kadang itu lihat kayak orang bahas sepak bola juga. Orang lagi traveling ke kota mana, dilihat gitu. Lihat podcastnya kayak gini juga pernah, kayak Deddy Corbuzier, punya Pak Muji juga. Terus lihat orang review makanan, lagi kayak chef masak makanan juga sering juga. Jadi bisa memberikan suatu pandangan yang luas, bisa memberikan suatu kita itu melihat, meskipun kita secara langsung tidak bisa melihat, tapi kalau melihat YouTube atau Instagram, paling tidak pengetahuan kita itu bertambah. Iya. Dengan pengetahuan itu tentunya maka kita punya suatu keinginan, kita suatu mimpi kayak Kenta ini. Mungkin dibayangkan, podcast itu gimana? Setelah Kenta DM saya, dari saya, Bapak Ibu silakan. Akhirnya kan sudah terbiasa nantinya ya. Nanti teman-teman Kenta kalau mau podcast ke tempat ini, silakan, gak ada masalah, ngomong aja, mau podcast, mau ngomong apa silakan. Yang terakhir Kenta, cita-cita kamu tadi ingin jadi pengusaha. Pesannya untuk anak-anak SMP khususnya, apa yang mau kau sampaikan? Tetap semangat, terus rajin belajar, soalnya masih lama kan buat dewasa, jadi masih ada waktu buat belajar. Ya itu aja sih buat pesan-pesannya. Termasuk mendoakan supaya pandemi. Oh ya, itu juga pandemi cepat selesai sehingga bisa kembali lagi ke normal gitu. Terima kasih untuk Kenta yang pada hari ini tadi sudah banyak bercerita, saking kepinginnya podcast, saking penginnya bisa dilihat sama teman-temannya atau keluarganya, bahkan mungkin sama saudara-saudaranya. Di podcast ini mereka bisa menyampaikan dan bisa bercerita apa saja. Kita tidak batasi, monggo silakan anak-anak SMP, SD, SMA, bahkan anak-anak kuliah. Kalau mau podcast di podcastnya Cak Ji dengan Jagongan Surabaya, silakan. Kita membuka ruang, kita membuka suatu kesempatan wawancara, bisa bercerita apa saja pengalamannya, kita akan bisa fasilitasi. Terima kasih untuk Kenta, tepuk tangan. Ketemu mana? Doni Jagongan Surabaya. Ayo rek jagongan karo Cak Ji, iso hahaha oleh inspirasi.
utang dipikir keri. Jangan